santet berbalik kepada tuannya. "Sampean sudah tahu resikonya?" tanya lelaki berpakaian serba hitam yang duduk bersila. Yang diajak bicara mengangguk pelan. Aroma kemenyan menyeruak santer sedari tadi. Asap putih yang terus mengepul dari anglo kecil membumbung ke seluruh ruangan. Lelaki berpakaian serba hitam sedikit kumal itu sedari tadi duduk bersila menghadap meja kecil yang penuh sesak oleh beraneka macam sajen ritual. Barangnya, lelaki yang minta dipanggil Mbah Wiro itu meminta sesuatu dari tamu yang datang menghadap. Tamunya mengulurkan selembar kain pada Mbah Wiro. Mbah Wiro terkekeh, lalu diciumnya kain tersebut. Hidung besarnya bisa menangkap aroma serta wujud dari balik benda yang berada di tangannya. Lagi-lagi ia mengulurkan tangan. Kali ini ia menatap lekat kepada orang yang datang ke rumahnya, juga terlihat duduk bersila. Sang tamu yang duduk tepat di bawah bayangan lampu gantung kembali mengeluarkan sesuatu dari balik baju. Bukan selembar kain, tetapi sebuah buntalan yang dibungkus dengan plastik hitam. Mbah Wiro menjilat bibir kala melihat bungkusan yang dibawa oleh tamunya itu membuatnya kembali terkekeh. Ajian ini memang perlu mahar besar. Aku percaya kamu memberikan jumlah cukup seperti yang aku sebutkan tempo hari. Dia berbicara senang, lalu diakhiri dengan gelak tawa. Dengan segera Mbah Wiro menyambut bungkusan itu lalu menyimpannya ke dalam laci. Selain mahar berupa uang, kamu juga harus memberikan pengorbanan yang lebih besar. Sanggup? Tamunya menggigit bibir. Ia baru mendengar syarat itu, tetapi karena sudah kepalang basah, apa boleh buat, dia terlanjur datang ke sini. Tamu Mbah Wiro mengangguk walau sedikit tak ikhlas. Mbah Wiro memulai dengan gerakan menyembah, menyatukan kedua telapak tangan, matanya mulai terpejam sesaat, mulutnya terlihat berkomat-kamit. Sang tamu pun hanya memperhatikan setiap gerak yang ia lakukan. Dia melihat Mbah Wiro mengambil sebuah keris yang berada di dinding sebelumnya tertumpuk saling silang. Kembali senyumnya mengembang saat ia kembali duduk. Keris lekuk 7 tanpa sarung sudah digenggam, matanya kembali terpejam seperti gerakan menyabet. Perlahan ia menggerakkan di antara asap yang berbau kemenyan. Terhitung 7 kali pula ia melakukannya. Sejenak keris ia hunus lurus ke atas, tepat di depan wajahnya. Saat kembali turun lurus, matanya kembali terpejam, mulutnya berkomat kamit mengucap mantra. Tamunya bisa mendengar dengan jelas, tetapi tidak bisa memahaminya. Mantra yang diucapkan Mbah Wiro terdengar seperti bahasa kuno yang sudah dilupakan banyak orang. Dan tiba-tiba matanya terbelalak, tangannya gemetar memegang keris. Bila tajam berlekuk itu ikut bergetar. Tanganmu. Mbah Wiro menatap tamunya tajam. Mana tanganmu? Tamunya terkesiap kaget, namun dia tetap mengulurkan tangan kanan walau tak yakin. Mbah Wiro menangkap lalu meremas kuat pergelangan tangan itu. Tepat di bawahnya tempayan kecil tanah liat yang berisi air. Keris itu sudah tak lagi bergetar, bahkan hanya terlihat seperti senjata tikam biasa saat keris itu perlahan didekatkan ke arah jari-jari tangan seperti permintaannya tadi. Sisi bilas semakin menempel di ujung jari sang tamu. Wajah pucat di hadapannya seakan membayangkan sakit yang akan mendera saat kulit digores menggunakan keris. Seujung kuku, sisi tajam keris masuk membelah ujung jari. Pekik sang tamu diikuti dengan dahi berkenyit menahan sakit. Darah merah segar jatuh tepat ke dalam tempayan yang berisikan air lalu memudar seketika. Air bening menjadi kemerahan oleh darah yang terus menetes tepat dari atas tempayan. Mbah Wiro menatap puas ke arah tetesan darah yang mengalir. Wajahnya yang tenang bertolak belakang dengan wajah sang tamu yang semakin meringis kesakitan.
Bilah tajam keris masih juga belum diangkat dari ujung jari, sehingga air di tempayan semakin memerah. Dengan perlahan ia menuntun ujung jari untuk dimasukkan ke dalam air yang telah berubah seperti darah dalam satu wadah. Dicelupkan, kemudian ditahan lebih lama. Wajah sang tamu semakin pucat dengan bulir peluh yang menitik turun menahan sakit. Akan tetapi itu hanya sekejap, dan rasa sakit dan juga perih berangsur menghilang setelah Mbah Wiro meludahi luka yang terbuka. Membelalak mata sang tamu, sungguh ajaib. Luka dari keris tadi sudah hilang tak berbekas. Dengan hati bertanya-tanya, dia melihat pria itu menutup matanya lagi sambil menyimpan keris yang berlumuran darah ke dalam wadah yang sama. Tugasmu sudah selesai. Kemudian ia mengambil bungkusan kain kecil berwarna putih berbentuk pocong dengan 7 ikatan. Tanam bul ini, jangan sampai ada yang tahu. Lalu ia menyerahkan sebuah guci kecil berwarna hitam ke tangan tamunya. Siramkan air di sekeliling rumahnya. Sambungnya pula, sang tamu kembali mengangguk. Buru-buru, tangan yang jarinya terluka tadi memasukkan bungkusan pemberiannya ke dalam saku. Perlahan senyumnya tampak mengembang. Nining menyambut kedatangan tetangga barunya dengan senang hati. Ayo mbak, aku bantu ngangkut sebagian barang kalian. Juminem turun dari mobil pick up dengan hati-hati. Di belakangnya menyusul Ayu, anak tunggal Juminem. Maaf, jadi ngerepotin Ning. Nining menggeleng. Ngerepotin apa? Pengemudi pick up segera membawa barang-barang berat, sementara 3 perempuan itu mengangkut yang lebih ringan. Barang yang dibawa Juminem ke rumah kontrakan baru itu tidaklah banyak, hanya berupa pakaian, buku sekolah, dan barang-barang pribadi lainnya. Sedangkan perabotan lain sudah disiapkan oleh sang pemilik rumah tersebut. Bapak beneran gak datang bantu kita, Bu? Tanya Ayu pada ibunya yang sibuk memasukkan pakaian ke dalam lemari. Juminem memberi isyarat agar Ayu diam, tetapi Nining sudah terlanjur mendengarnya. Perempuan yang sudah lama berteman dengan Juminem itu mendekat karena penasaran. Bapakmu memangnya kemana, Yuk? Sibuk kerja, Mbak. Maklum, sekarang kan dia sedang banyak proyek. Juminem lekas menyaut. Bibir Nining membentuk huruf O besar. Ia percaya saja dengan semua yang dikatakan oleh Juminem. Setelah membereskan semua barang bawaan mereka, Nining berpamitan pergi. Ia menolak ketika Juminem mengajak makan bersama dengan alasan suaminya sudah menunggu. Terima kasih ya Ning, ucap Juminem sambil mengantarkan kepergian Nining ke pintu depan. Setelah memastikan Nining tidak bisa mendengar obrolan mereka, Ayu pun berkata lagi. Apa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya saja? Juminem tersenyum pahit. Untuk apa? Mereka itu hanya akan menertawakan kita yang terpaksa kabur dari rumah karena tak sanggup menahan malu gara-gara bapakmu mabuk janda. Tapi kan bule Nining sepertinya baik, Bu. Dia tidak mungkin mengunjungi kita seperti tetangga di desa kita dulu. Juminem lagi-lagi tertawa, tak ada kesenangan dari tawanya. Kita itu baru beberapa kali ketemu, mana bisa menyimpulkan dia baik atau jahat. Dah, mumpung malam belum datang, sebaiknya kita berbenah ya. Mulai dari membereskan kamar tidurmu. Ayo mengangguk. Ia berjalan masuk kamar, namun baru beberapa langkah tiba-tiba terdengar benda terjatuh. Prang! Disusul kemudian derap langkah cepat seperti orang yang sedang berlari. Siapa? Ibunya seketika berteriak dan langsung meninggalkan Ayu yang masih terkejut. Dari belakangnya muncul bayangan sekelebat melewati pintu yang terbuka. Segera ia menoleh ke belakang. Pintu itu masih terbuka dan tak dijumpai siapapun. Tetapi Ayu sempat mendengar suara orang yang berlari. Ayu bergegas meninggalkan lorong yang memisahkan 2 ruangan rumah itu. Bu, teriaknya lalu berhenti tepat di belakang ibunya yang berdiri mematung. Itu apa? Setelah ia menggigit ujung ibu jari saat mengetahui sesuatu yang tak jauh dari kaki ibunya. Darah. Darah siapa, Bu? Bukan hanya Ayu, ibunya juga terlihat pucat ketakutan saat mendapati ceceran darah di lantai.
"Darah siapa, Bu?" Sang ibu tak menjawab, namun ia melangkah mengikuti bercak darah dan itu menuju pintu belakang. "Jangan nakutin Ayu, Bu. Ini darah siapa?" serunya lalu terus mengikuti langkah sang ibu. Pintu belakang dibuka oleh ibunya. Perempuan setengah baya itu menimba air, menuangkannya ke ember, lalu membawanya ke depan. Air satu ember penuh disiramkan ke darah tersebut. Mungkin mungkin itu hanya darah tikus, ucap ibunya mencoba membohongi tak lain agar Ayu yang penakut tak lagi berpikir aneh-aneh. "Darah tikus? Masa sebanyak itu, Bu?" "Sudah, Landuk, jangan dipikirkan lagi. Kamu bereskan saja kamarmu, lalu bantu ibu di dapur." Juminem menenteng ember yang sudah kosong, lalu kembali ke dapur. Setelah selesai membereskan kamar, Ayu langsung menyusul ibunya. Di sana ia melihat Juminem tengah memotong tempe dalam ukuran kecil-kecil. "Sudah selesai?" tanya Juminem tanpa menoleh. "Kalau sudah, cepat mandi sana." Selayaknya anak yang penurut, Ayu segera mematuhi perintah ibunya. Ia menilik ke dalam bak, airnya sudah terisi penuh. Pasti Juminem lah yang mengisi bak saat Ayu sibuk membersihkan kamar tadi. Ayu segera mengguyur tubuhnya dengan air. Matanya terpejam saat menyambuni wajah, lalu ia berhenti. Telinganya jelas mendengar suara berbisik, tetapi dia yakin hanya seorang diri di dalam kamar mandi. "Bu," panggilnya pelan. Dia bukan penakut. Biasanya Ayu tak pernah protes kalau ditinggalkan di rumah seorang diri, tapi hari ini entah kenapa ia mendadak menjadi serba takut. Tidak ada sautan. Ayu bergegas membasuh wajahnya, membilas busa yang menutupi mata. Setelah semua bersih, barulah ia berani membuka mata. Suara itu datang lagi, mirip suara tangisan, tetapi juga terdengar seperti tawa. Suara itu datang lagi, terdengar lebih nyaring sehingga Ayu terdiam seketika. Matanya tajam dengan dahi berkerut mencoba menangkap datang arah suara. Perlahan Ayu membuka pintu kamar mandi yang terbuat dari papan. "Bu," tetap tak ada sautan ibunya. Bahkan keadaan dapur terlihat sedikit gelap, makin menambah rasa sepi yang mencekam. "Mungkin hanya perasaanku aja," batinnya. "Bu," teriaknya memanggil Juminem. Ayu menggigit bibir. Mungkin semua karena dia yang terlalu penakut sehingga berhayal macam-macam. Ayu kembali melanjutkan mandinya yang masih belum selesai. Suara tawa terdengar lagi. Tetapi Ayu tak menghiraukannya lagi. Dia terus mengguyur tubuhnya sampai yakin bersih sama sekali. Lalu dia berhenti bergerak sebentar. Hidungnya kembang kempis saat mencium aroma wangi. "Wah, apa ini?" Ya, bau itu berasal dari air yang digunakannya untuk mandi. Ayu menunduk lalu terkesiap, matanya membelalak. Ya, bak air yang sisa setengah itu bercampur helaian bunga kenanga. Dengan perlahan ia mengangkat kepala, lekat ia tatap air di gentong. Kini bukan hanya beberapa helai, permukaan air hampir semuanya dipenuhi bunga kenanga. Ayu merundukkan tubuh ke depan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Kenapa begitu banyak bunga di bak padahal tadi ia tidak melihat itu? Mata Ayu dikejapkan. Ia tercengang saat seketika bunga-bunga yang tadi mengapung mendadak lenyap, menyisakan bayangan dirinya sendiri yang penuh ekspresi ketakutan. Bro! Gayung di tangannya terlepas jatuh. Ayu membekap mulutnya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihat. Bayangan Ayu di permukaan air tidak lagi tampak ketakutan, tetapi malah menyeringai berbalik menatapnya. Bunga-bunga yang tadi mengapung terlihat menjadi satu ronce bunga menghiasi rambutnya. Teriaknya walau hanya berakhir di tenggorokan. Kaki Ayu bergetar hebat. Dari sudut matanya dia bisa melihat bayangan putih berdiri di sudut kamar mandi. Suara tawa kembali terdengar. "Yuk, masih belum selesai mandinya." Suara Juminem berhasil melepas ikatan tak terlihat yang mengikat Ayu. Nafasnya kembali lega, kakinya bisa digerakkan lagi. "Dok,
Kamu itu mandi atau lagi apa toh? Kok lama sekali? Langkah-langkah Juminem semakin jelas mendekat ke arah bilik. Kamu itu mandi apa tidur? Juminem membuka pintu kamar mandi. Ia mengerutkan kening melihat nafas Ayu terengah-engah. Tubuhnya yang basah masih bergetar hebat. Duk, kamu itu kenapa? Juminem masih berdiri di belakang saat Ayu mulai membalikkan badan. Bibirnya biru pucat, senada dengan wajahnya. Ayu langsung menjerit dan memeluk Juminem. Ibu, apa yang terjadi? Ayu hanya menggeleng dalam pelukan. Ia tak kuasa menceritakannya. Dia hanya ingin keluar dari kamar mandi dan melupakan semua yang tadi terjadi. Ada apa, Tondo? Jangan nakut-nakut ibumu. Ayu menangis dalam pelukan Juminem sehingga baju daster ibunya basah. Juminem yang panik segera menarik Ayu keluar. Dituangkannya air putih lalu memaksa Ayu untuk minum. Ayo, minum dulu, Dok. Dengan cepat Ayu menyambar gelas belimbing tersebut, kemudian menenggaknya cepat sampai habis seketika. Tadi ada kembang. Lidah Ayu masih terasa sedikit keluh. Kembang? Ayu mengangguk. Kembang opo? Ibu ndak tahu apa maksud ucapanmu. Kembang, Bu. Suara Ayu sedikit meninggi sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Kamu itu jangan ngikun, Dok. Kembang opo yang kamu maksud? Juminem menatap anaknya tak mengerti. Segera ia melangkah kembali ke kamar mandi dan memeriksa ruangan kecil tersebut. Tidak ada apa-apa di sana, apalagi kembang seperti yang disebutkan anaknya tadi. Gak ada apa-apa, ucap Juminem setelah memastikan tidak ada yang aneh di dalam kamar mandi. Kamu itu terlalu lelah. Juminem lalu berdiri di belakang Ayu, menyisiri rambut anaknya yang terurai kusut. Sementara Ayu masih dengan bibir gemetar. Sudah, sana mandi. Ayu menggeleng. Dia bahkan masih takut untuk meraih handuk yang tertinggal di sana. Memangnya dari tadi apa yang kamu lakukan? Mandi, Bu. Kamu itu lama di kamar mandi, tapi badanmu ndak basah-basah juga. Ayu mengamati tubuhnya sendiri. Ya, tubuhnya memang tidak basah, seolah belum tersentuh air sama sekali. Ayu terdiam. Jelas sekali diingatannya ia menggunakan beberapa gayung air untuk menyiram tubuhnya. Namun, mengapa segala sesuatunya tampak terjadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulit dan rambutnya masih kering. Apakah yang dikatakan ibu itu benar? Pikir Ayu gamang. Tidak mungkin. Aku yakin tadi sudah mandi, lalu melihat kalau air dalam bak itu penuh dengan kembang. Apa itu semua hanya hayalan? Sudah, sana mandi. Ibu tunggu di sini. Juminem masih berdiri memperhatikan Ayu. Mana ada setan siang-siang begini. Ayu pun terpaksa masuk ke dalam kamar mandi lagi. Sepintas pandangannya menyapu seisi dapur barunya. Ruangan ini berada paling belakang. Tak ada satu jendela, hanya pintu belakang yang menghadap hutan kecil. Satu halaman sempit setelahnya dengan 3 kayu menancap terangkai beberapa tali tempat menjemur pakaian. Selangkah demi selangkah Ayu menuju pintu bilik. Ia terlihat ragu. Suara pintu dibuka membuat hatinya semakin nyeri. Takut melihat penampakan menakutkan lagi. Ayu melirik ke belakang. Juminem masih duduk mengernyitkan dahi saat Ayu menoleh ke arahnya. Kamu itu loh, kenapa? Sudah sana mandi. Ibu itu sebentar lagi mau ke halaman depan. Daun-daun kering itu harus disapu. Setelah menutup pintu, tak lama terdengar suara air mengguyur dan tidak terjadi apa-apa di dalam bilik kamar mandi. Juminem hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ia merasa aneh melihat tingkah anaknya lalu bergegas menuju pintu belakang, menuju sudut ruangan yang terdapat seikat sapu lidi. Juminem meraih ujung sapu. Tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke depan saking kuatnya, seolah seperti ada kekuatan yang tak terlihat mendorong dari belakang hingga kepalanya terbentur ke pintu dengan suara keras. Seketika tubuh Juminem pun terguling. Ibu! Teriak Ayu dari dalam kamar mandi begitu ia mendengar sesuatu jatuh dan berdebum. Aduh, Juminem mengerang seraya memegangi kaki kanan. Ayu pun segera keluar setelah memakai handuk. Ia bergegas menghampiri Juminem yang masih kesakitan.
Ibu, ibu kenapa? Ayu mencoba membangunkan Juminem yang meringis sambil memegangi kaki. Kaki ibu terkilir, saut Juminem. Loh, kepala ibu kok berdarah? Bisik Ayu saat menyadari darah mengalir dari dahi Juminem. Bantu ibu bangun. Juminem berusaha bangkit setelah berhasil menggapai sisi pintu dengan terpincang-pincang. Juminem dipapa menuju bangku kayu. Kenapa bisa jatuh, Bu? Tanya Ayu cemas. Tidak tahu, Dok. Sepertinya ada yang mendorong ibu dari belakang. Juminem mengurut-ngurut kakinya. Aku carikan obat merah dulu ya, Bu. Ayu ingat, ia punya stok obat merah yang dibawa dari rumah lamanya. Antar ibu ke kamar dulu, pinta Juminem. Ayu berjalan ke dinding kamar, menyalakan lampu sehingga kamar ibunya terang benderang. Ia kembali duduk sisi ranjang dan memandangi ibunya. Ditatap bagian mata kaki yang kini mulai bengkak kebiruan serta luka yang tadi sempat mengucurkan banyak darah. Napas Juminem begitu tenang, turun naik secara perlahan. Sejak sore tadi dia tidur dan Ayu tak berani membangunkannya. Tadi Ayu berniat mencari tukang urut karena ia tak tega melihat ibunya terus mengeluhkan kaki terkilir. Namun Juminem terus menolak sehingga sepanjang sore dia hanya bisa keluar masuk kamar sang ibu tanpa bisa melakukan apa-apa. Kenapa banyak kejadian janggal hari ini? Dora di depan pintu, bunga kenanga di kamar mandi, lalu ibu. Aneh sekali karena semuanya datang berbarengan. Batinnya dipenuhi banyak tanda tanya. Ayu bangkit dengan resah. Ia berjalan mondar-mandir karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Tok tok tok, tok tok tok. Siapa? Tanya Ayu saat mendengar pintu diketuk. Boleh Nining ya? Ayu bergegas membuka pintu, namun tak ada orang yang ditemuinya di luar sana. Ia menutup pintu, lalu kembali ke kamar. Di sana Ayu terkesiap kala melihat ibunya sudah bangun. Ibu haus. Ibu mau Ayu ambilkan minum. Ia langsung meraih tangan ibunya yang terasa sangat dingin. Jumin mengangguk. Perlahan Ayu meletakkan kembali tangan ke dada sang ibu dan beranjak menuju pintu. Bahkan Ayu tak sempat memperhatikan kalau tangan sang ibu terkulai lemas, jatuh menjuntai ke tepian tempat tidur. Di luar, suara rintik hujan mulai terdengar, diiringi oleh angin yang berembus kencang. Ayu menggigil kedinginan karena ia hanya mengenakan pakaian tipis. Bergegas Ayu meninggalkan dapur. Entah mengapa dia begitu takut untuk berlama-lama di ruangan itu. Sini, Ayu bantu. Ia menawarkan bantuan ketika melihat ibunya tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk mengambil gelas yang dibawanya. Ayu mengangkat sedikit kepala Juminem dan memiringkan gelas agar ibunya bisa minum dengan tenang. Juminem minum dengan rakus. Sepertinya dia sudah sangat kehausan sampai terbatuk-batuk. Pelan-pelan toh Bu. Ayu menegur ibunya yang tersedak karena minum terlalu cepat. Setelah air di dalam gelas habis, Ayu meletakkan gelas di atas meja samping ranjang ibunya. Ibu kenapa? Ayu mulai merasakan ada yang tidak beres karena ibunya terlihat semakin pucat. Loh, kaki dan tangan ibu mendadak mati rasa. Yuk, tidak bisa digerakkan sama sekali. Yuk, Juminem mulai panik. Terlihat dari kerutan wajah dan air mata yang menetes takut. Maksudnya apa, Bu? Tangan ibu gak bisa bergerak, yuk. Juminem melirik ke tangan kanan. Ia sudah berusaha sekuatnya untuk menggerakkan tangan, tetapi satu jari pun tak bisa digerakkan. Ibu lumpuh, yuk. Ibunya menggeram putus asa. Mungkin itu hanya perasaan ibu aja. Ayu tidak kalah panik. Tidak, yuk. Tangan ibu benar-benar tidak bisa digerakkan. Lemas seketika tubuh Ayu kala mendengar suara ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini ya Bu? Kenapa semuanya jadi menakutkan? Ayu terseduh-seduh. Dia tak sampai hati melihat keadaan ibunya. Bahkan luka robek yang ada di kening itu juga terlihat semakin menganga. Entahlah Dok,
Ibu merasa seluruh sendi ibu mati, tidak bisa bergerak sama sekali. Juminem terdiam, rasa mual yang sedari tadi ditahan akhirnya tertumpah juga. Juminem muntah dalam keadaan terbaring. Ayu panik saat mengetahui cairan anyir berwarna merah keluar dari mulut ibunya. Darah. Panik semakin menjadi. Juminem terlihat kelojotan dengan tubuh mengejang. Sementara itu Ayu terlihat sibuk dalam tangis dan terus membersihkan cairan dengan ujung jarinya. Juminem kembali memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Kini lebih kental kehitaman dan mata Juminem terus melotot seakan merasa sakit yang teramat sangat. Ibu, sadar Bu. Ayu terus mengguncang-guncang tubuh ibunya. Air matanya menitik. Dia ingin berlari keluar seraya berteriak meminta tolong. Tetapi meminta tolong pada siapa? Bertahan di dalam kamar hanya membuat dia semakin kalut. Dalam takut yang terlebih, sang ibu terus mengejang-ejang seraya meringis dan mengerang. Sakit. Ampun Gusti, sakit. Rang Juminem. Tampak sisa liur kemerahan mengalir di sudut bibir. Ayu yang panik tak lagi bisa berpikir jernih. Ia langsung menerobos keluar kamar, meninggalkan ibunya yang kejang-kejang menahan sakit. Ayu menerobos malam yang gelap, berlari kencang menuju ke rumah Nining. Digedornya pintu sang tetangga berulang kali, semakin lama semakin kencang, sehingga Nining keluar dengan tergesa-gesa. Kenapa tuh Yu? Rambut Nining berantakan saat ia menemukan Ayu berdiri di depan rumahnya dengan wajah pucat pasi. Bule, tolong Bule. Ayu menarik tangan Nining, memaksanya ikut ke rumah mereka. Ibu sakit Bule. Nining hanya bisa pasrah mengikuti Ayu ke rumahnya. Hidungnya dikenyitkan saat ia mencium bau anyir dari dalam kamar. Matanya terbelalak saat ia melihat Juminem berbaring menyedihkan di atas ranjang. Cairan merah kehitaman terlihat membasahi daster, ditambah lagi oleh kaki kanannya yang membengkak besar. Panggil Pak Mantri, rumahnya tidak jauh dari sini. Nining langsung mendorong Ayu keluar. Rumahnya yang paling besar, warnanya hijau. Ayu mengangguk. Ia berlari kencang, menggedor rumah besar berwarna hijau yang pertama dilihatnya. Pak Mantri keluar. Dia tidak mengenali Ayu, tetapi mengerti gadis remaja itu tengah membutuhkan bantuannya. Ia pun segera mengambil tas peralatan, mengikuti langkah Ayu menuju rumahnya. Sama seperti Nining, dia juga terkejut saat melihat perempuan setengah baya yang terbaring di atas ranjang. Pak Mantri memeriksa Juminten. Wajahnya berkerut, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah selesai memeriksa, Pak Mantri mengangguk lalu melangkah keluar kamar terlebih dulu. Ayu hanya bisa mengikutinya dari belakang. Anggukan tadi merupakan isyarat agar ia ikut keluar. Ada apa Pak? Bagaimana dengan kondisi ibu saya? Sang mantri memandang iba kepada Ayu yang masih sangat muda. Bengkak di kaki ibumu, bukan karena terkilir. Lalu, apa itu yang menyebabkan kelumpuhannya? Tanya Ayu cemas. Hanya terdengar hembusan nafas panjang yang makin membuat Ayu ingin mengetahui apa penyebab ibunya lumpuh. Tidak kutemukan indikasi kelumpuhan. Semuanya normal. Pak Mantri melepas kacamata, dilap dengan kemejanya. Normal? Tapi ibuku tidak bisa gerak, Pak. Ibu juga muntah darah. Ayu jelas tidak terima dengan hasil pemeriksaan tersebut. Memang sulit untuk menjelaskannya. Sebaiknya kamu bawa ibumu ke rumah sakit di kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak Mantri mengeluarkan bungkusan plastik bening lalu meletakkannya di atas meja. Ini mungkin membantu untuk mengurangi rasa linu di kaki. Berikan sehari 3 kali ya. Bibir Ayu bergetar menahan tangis. Kalau begitu saya langsung pamit, ucap Pak Mantri setelah merasa yakin semua masuk ke dalam tas. Ayu mengeluarkan beberapa lembar uang kusut yang diambil dari dompet ibunya. Hanya itu sisa uang yang mereka miliki setelah Juminem menghabiskan seluruh tabungannya demi bisa menyewa rumah tua ini. Pak Mantri memandang uang itu, lalu ia menggelengkan kepala. Simpan saja, Dok. Mata Ayu berkaca-kaca mendengar penolakan Pak Mantri. Ia berbisik mengucapkan terima kasih lalu melepas kepergian lelaki baik hati itu.
Apa yang dikatakan Pak Mantri tadi? Tanya Juminem kembali Ayu dari depan. Tidak ada apa-apa, Bu. Perlahan mendekat ke tepi tempat tidur. Kaki ibu itu hanya terkilir. Nining yang berada di samping ranjang sudah selesai membersihkan Juminem. Ia berdiri sambil menguping pembicaraan ibu dan anak itu. Ayu mencoba tersenyum. Ayu ambilkan makan ya, Bu. Nanti terus minum obat. Malam itu Ayu disuruh Nining agar tidur lebih dulu, biar dia saja yang menemani Juminem malam ini. Pada awalnya Ayu sedikit enggan, tetapi Nining memaksa. Tetangga baru mereka itu dengan tulusnya menawarkan bantuan walau wajahnya terlihat selalu masam. Ayu membatin, dia tak boleh lagi menilai orang dari wajahnya saja. Orang yang tampaknya judes ternyata sangat baik hati. Dibangun kesiangan hari itu, matahari sudah masuk melalui jendela yang terbuka. Ayu bergegas bangun, nyaris melompat dari tempat tidurnya. Ayu menuju kamar ibunya. Dadanya berdebar kencang karena khawatir. Lalu Ayu tercengang saat melihat ada laki-laki di dalam kamar. Masuk, Dek. Nining melambai ke arah Ayu, menyuruhnya masuk ke dalam. Nah, beliau ini Ustadz Samsul. Tadi bule minta bantuan Ustadz Samsul untuk mengobati ibumu. Ustadz Samsul berhenti berzikir, dipalingkannya wajah ke arah Ayu yang terpaku di dekat pintu. Sepertinya Ibu Juminem ini terkena santet, ujar Ustadz Samsul pada Nining. Santet? Ayu kaget mendengar penjelasan Ustadz Samsul. Apa bisa disembuhkan, Pak Ustadz? Ustadz Samsul menatap Ayu dengan tatapan yang sama seperti Pak Mantri kemarin malam. Tidak ada obat yang paling ampuh untuk menghentikan kekejaman santet. Kecuali apa, Pak Ustadz? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Ayu pelan. Juminem hanya tergolek lemas. Tak pernah terfikir olehnya dia akan terkena santet. Lantas siapa yang berniat menyakiti perempuan miskin seperti dirinya? Kecuali pasrah dan berharap pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja datang seseorang yang langsung masuk menuju kamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapnya dengan terengah-engah. Bapak, Ayu berteriak menyebut nama bapaknya. Kenapa Bapak tahu kami ada di sini? Dok, ada apa, Dok? Apa yang terjadi pada ibumu? Jalil lalu melangkah mendekati Juminem di tempat tidur. Aku itu pulang ke rumah, tapi kalian sudah tidak ada di sana. Aku sudah seperti orang gila beberapa hari ini karena mencari kalian kemana-mana. Untung tadi pagi aku bertemu pemilik mobil pick up yang mengantarkan kalian pindah. Dia yang sudah memberitahu kalian itu mengontrak rumah di sini. Jalil memegang tangan Juminem, bersikap seperti layaknya orang tak bersalah. Mau apa Bapak mencari kami? Ayu bertanya getir, hatinya terbelah antara rindu sekaligus sakit hati. Bapak kan sudah punya istri baru. Jalil terkejut. Loh, siapa yang punya istri baru? Ya Bapak, siapa lagi? Nada suara Ayu berubah getir. Tetangga kita sudah sering melihat Bapak pergi bersama janda di ujung desa kita. Itu karena dia itu minta tolong, bukan berarti Bapak menikahinya. Mana mungkin Bapak tega menyakiti hati kamu dan juga ibumu. Jalil menatap anaknya tak percaya. Jadi kalian itu minggat tanpa bertanya kebenarannya pada Bapak terlebih dulu, Ayu menunduk, wajahnya panas menahan malu. Namun Jalil tak memperpanjang masalah itu. Dia mengalihkan tatapan pada Ustadz Samsul. Pak Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Seseorang telah mengirimkan santet ke rumah ini. Ustadz Samsul tampak risih karena berada di tengah masalah rumah tangga orang lain. Jalil terlihat gugup, lalu kembali menoleh ke arah istrinya. Siapa yang berani melakukan ini? Tidak perlu mencari siapa yang mengirim. Yang penting mengobati ibunya Ayu dulu sampai sembuh betul. Selain Nining yang masih berada di ruangan yang sama. Benar kan Pak Ustadz? Ustadz Samsul mengangguk. Boleh saya ikut sholat di sini? Wah, iya, silakan Pak Ustadz, jawab Jalil. Dok, tunjukkan tempatan, Dok. Tolong ambilkan segelas air juga ya, pinta Ustadz Samsul.
Ayo, ambilkan dok. Jalil menyuruh anaknya sementara dia terus menggenggam tangan Juminten yang terasa dingin. Ustadz Samsul diantar sholat di kamar Ayu, sementara Jalil berbicara dengan Juminem yang masih tak bisa bergerak. Bila ini memang santet, berarti ada yang tidak ingin melihat kami berdua tetap hidup. Khususnya aku. Juminten berusaha berbicara walau suaranya sangat lirih. Aku itu tidak ngerti apa yang kamu bicarakan. Jalil terlihat benar-benar bingung dengan semua ucapan yang ia dengar. Sepertinya ini ulah dari Yu'yah, kata Juminem lirih. Ia menyebut nama janda yang membuat hatinya panas karena telah mengaku-ngaku menjadi istri muda Jalil. Loh, kenapa dia harus menyantetmu? Tidak mungkin lah. Dia itu bukan orang jahat seperti itu, bantah Jalil terlihat kesal atas pernyataan istrinya. Selama ini dia itu selalu bersikap baik pada kalian, selalu memberikan makanan yang dimasak sendiri. Aku bahkan sudah menganggap ya sebagai adik sendiri. Lalu kenapa dia bercerita kemana-mana kalau dia sudah menikah siri denganmu, Kang? Menyebar cerita ke warga kampung kalau kamu itu bosan denganku yang semakin gemuk ini. Katanya kamu mengidamkan istri baru yang bisa memberikan anak lanang. Juminem terbatuk-batuk hebat setelah berbicara panjang lebar. Jalil meremas tangan Juminem. Dia tak berbohong saat mengatakan dirinya hampir gila karena kehilangan anak istri. Tapi sulit rasanya mempercayai perempuan yang dia anggap sebagai adik sendiri ternyata tega menyakiti hati istrinya. Pak Ustadz Samsul ingin bicara, kata Ayu yang baru saja muncul di ambang pintu. Jalil menggunakan kesempatan itu untuk menjauh dari Juminem. Dia ingin menjernihkan pikirannya sebentar sebelum meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Saya Pak Ustadz, kata Jalil setelah berhadapan dengan Ustadz Samsul. Saya minta maaf karena tak bisa terus ada di sini. Mari kita serahkan semua ini kepada Allah. Ustadz Samsul lalu memberikan kertas yang sudah berisikan ayat suci. Ia tulis setelah meminta secari kertas serta tinta hitam kepada Ayu tadi. Saya ini hanya menjadi perantara. Doa kalian itulah yang lebih penting untuk mengusir penyakit ini. Nanti tepat tengah malam bermunajatlah kepada Allah. Siapkan air dan juga baskom. Rendam kertas ini. Ustadz Samsul menunjuk kertas yang ada di tangan Ayu. Hanya ini Pak Ustadz? Tanya Jalil ragu. Ustadz Samsul tersenyum lalu menyerahkan tasbih yang sejak tadi berada di tangannya. Berzikirlah sebanyak yang Bapak bisa. Jalil menerima tasbih dari untayan kayu koka kecil berjumlah 33. Tasbih itu terasa hangat di tangan yang gemetar. Nanti minumkan air itu kepada istrimu. Ustadz Samsul bersiap pulang. Jangan sampai lupa. Baik Pak Ustadz. Jalil terpaku memandang tasbih di tangannya. Hari itu berlalu dengan cepat. Malam pun datang. Ayu tertidur pulas. Hatinya sedikit lega saat mendengar bahwa sang bapak akan menginap di sini dalam beberapa malam ke depan hingga ibunya benar-benar pulih. Lantas mereka akan bersiap kembali ke rumah lama mereka. Lalu tak kenapa mata Ayu terbuka lebar, kantuknya hilang begitu saja sehingga ia segera terbangun. Ayu melirik ke arah jam dinding. Masih tengah malam, tetapi matanya terlanjur terbuka. Lantas ia segera meninggalkan kamar tidur berniat menengok ibunya yang mungkin juga sudah tertidur. Ayu berhenti di depan pintu saat menyadari bapaknya sedang sibuk berzikir dengan mata terpejam. Ayu perlahan mendekat ke arah Jalil, duduk bersimpu di belakangnya dan berharap kedatangannya tak mengganggu sang bapak yang masih terus bertasbih. Dari tempat tidur berbunyi. Ayu terkesiap kala mendengar suara tersebut. Pada saat yang bersamaan, mata Juminem membelalak, mulutnya menganga lebar, jari tangan terlihat mulai bergerak perlahan. Awalnya lalu bergerak kencang sehingga Ayu bergegas menahan tangannya. Seluruh tubuh Juminem semakin cepat bergetar, bahkan kini sudah kelojotan seperti ayam yang disembelih. Nyaris Ayu menepuk pundak bapaknya, tetapi urung saat ia melihat segumpal asap hitam keluar dari mulut ibunya yang terdengar mulai mengerang.
Pak, panggil Ayu lirih. Juminem terus mengerang. Seiring asap yang semakin banyak keluar dari mulut melayang lalu berkumpul di udara. Jalil terus bertasbih. Ayu hanya bisa menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan tangis. Asap hitam melayang berubah putih lalu turun hampir menyentuh lantai di sisi Jalil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Jalil mengucapkannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asap hitam berubah putih keseluruhan, membentuk bayang sosok seorang perempuan berdiri menyamping, rambutnya panjang, nyaris menyentuh tanah dalam balut pakaian putih lusuh. Wajahnya tak terlihat, tertutup oleh rambut yang juga menjuntai ke bawah menutupi. Pak, Pekik Ayu semakin takut. Sosok itu berjalan bahkan terlihat seperti tak melangkah, tetapi melayang. Melayang tanpa menyentuh lantai, lalu lenyap di balik tembok. Bapak, ucap Ayu seraya mengguncang-guncang tangan bapaknya. Ibu, Pak, ibu. Ayu tak berani mendekat saat Juminem terlihat di tepi tempat tidur dengan terus memuntahkan darah tepat ke dalam baskom yang tadinya berisikan air serta gulungan kertas. Ia muntah begitu banyak hingga air berubah merah kehitaman. Astagfirullah, ujar Jalil yang menatap dengan mata terpana. Juminem mendongak menatap mereka. Liur di sudut bibir menyisakan darah menetes saat ia terbatuk. Bu, panggil Ayu resah. Ayu segera mengambil selembar kain bersih untuk membersihkan tubuh ibunya, lalu membantu Juminem untuk kembali berbaring. Dan betapa terkejut dirinya saat sang ibu mencengkram lengannya. Ibu sudah tidak apa-apa, Dok. Perut ibu tadi begitu mual, kata Juminem. Pak, Ayu menatap Jalil. Ibu sudah bisa bergerak, Pak. Tiba-tiba mereka memandang ke arah kaki Juminem. Ya, bengkaknya hilang. Ajaib. Kaki ibu juga sudah sembuh. Lihat, Bu, lihat. Antara percaya dan tidak membuat Ayu melonjak kegirangan. Seminggu kemudian, di kecamatan yang berbeda, di desa tempat tinggal Ayu dulu, tampak iring-iringan pengusung keranda mulai memasuki pemakaman. Dua sisi tanah tumpuk mengapit sebuah liang kuburan. Puluhan orang mulai berkerumun, 4 lainnya menyambut mayat Yahsini. Acara tersebut berlangsung khidmat, tetapi tidak terdengar suara isak tangis, seakan-akan mereka datang hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai sesama muslim, bukan karena sedih kehilangan Yasini. Di antara banyak pelayat, salah satunya adalah Jalil. Dia duduk menjauh dari rombongan penduduk lain. Dia hanya memakai pakaian kusut yang dipakainya sejak tadi malam dari rumah Juminem. Kematian Yasini mengejutkan Jalil serta warga desa mereka. Dia yang biasa terlihat ceria dan begitu bersemangat mendadak jatuh sakit. Yasini terjatuh di kamar mandi. Luka di tubuhnya tak kunjung sembuh, justru menjadi borok yang selalu mengeluarkan bau anyir. Dia muntah darah dan juga nanah. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit di kota, dokter tetap gagal untuk mengobatinya. Dia meninggal dunia di rumah sakit dalam keadaan menyedihkan. Para istri di desanya langsung bersorak gembira kala mendengar kabar kematian Yasini yang gemar menggoda suami mereka. Jalil melempar puntung rokok ke tanah, lalu menginjaknya sampai padam. Karena ulah Yasini, dia hampir kehilangan istri dan anaknya. Jalil menggelengkan kepala. Sulit rasanya mempercayai Yasini tega mengirimkan santet kepada Juminem. Tetapi penyakit yang dideritanya sama persis dengan sang istri waktu itu. Jalil menarik nafas dengan berat 3 kali Yasini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Ini apa ya, dari awal udah digas nih horornya nih. Dari prosesi santet yang dilakukan oleh lewat Mbah Wiro ya, Mbah Wiro, yang mana ternyata di situ ini keren nih gaya penulisan Isyawara itu. Jadi di awal sudah seorang dukun mengirimkan santet dan tamunya ini siapa nih tidak diperlihatkan nih, tidak diketahui siapa. Ternyata Bu Juminem yang dikirimkan, Bu Juminem.
Dia pindah ke rumah baru dan di rumah baru itu banyak keanehan. Salah satunya adalah anaknya yang paling sering mengalami keanehan ya, ternyata itu adalah kiriman. Ternyata itu adalah kiriman dari pelakor yaitu Yuyah atau Yasini yang mana dia mengirimkan santet kepada Bu Juminem untuk merebut Pak Jalil suaminya. Padahal Pak Jalil di sini tidak seperti yang dituduhkan oleh istrinya. Pak Jalilnya menganggap Yuyah ini sebagai adik, tapi Yuyahnya inilah yang menganggap lebih mungkin ya. Jadi memang aduh hati-hati sekali ya. Jadi menurut saya salah satu hikmah baik yang bisa diambil adalah pada perilaku dari laki-laki ya, terutama laki-laki yang sudah beristri seperti Pak Jalil ini, mungkin dia menganggap bahwasanya Yuyah itu sebagai adiknya sendiri. Jadi dia menganggap seperti itu, tapi tanpa dia sadari perlakuan dia terhadap Yuyah itu dipandang lain oleh Yuyah sehingga Yuyah tega mengirimkan santet kepada Juminem untuk menghabisinya. Setelah itu dia bisa menikah dengan Pak Jalil. Tapi kembali lagi di sini karma akan mencari jalannya sendiri. Bu Juminem yang sudah di ujung tanduk berhasil diselamatkan, dilindungi oleh Allah lewat perantaranya itu Ustadz Samsul. Luar biasa sekali untuk kisah Waras Senja, kisahnya keren banget. Horornya dapat, misterinya dapat, dan yang pasti apa ya, kita kayak kenceng gitu loh, kayak kenceng alurnya dan penasaran siapa sini sebenarnya yang mengirimkan. Ternyata Yuyah yang mengirimkan. Overall kisahnya keren dan tunggu lagi buat Isya Waras Senja kisah-kisah selanjutnya. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, diklik juga dong lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.